Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyati al-Islam. Tahiyyatan mubarakatan thayyibatan min 'indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqab. بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para pengurus yayasan, pengurus DKM yang mudah-mudahan semua yang hadir pagi hari ini diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini masuk bulan Dzulqa'dah. Ya, benar enggak? Bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan haram. Jadi ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Arba'atun hurum. 4 bulan yang dihormati. Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang keempat. Bulan haram ini bulan yang dihormati. Kenapa dihormati? Karena bulan ini spesial, teman. Jadi banyak umat Islam yang gak terlalu ngeh dengan bulan-bulan haram. Mereka fokusnya hanya Ramadan saja. Padahal bulan haram ini bulan di mana saat kita beribadah di dalamnya juga mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutin sebagai bulan haram, bulan yang terhormat. Saking terhormatnya orang yang ibadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Orang yang melakukan dosa juga sama, dosanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mengawali hari dengan melakukan amal soleh pas di bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan pengajian kita yang kita lakukan pagi hari ini dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian perdana bukan atau sudah? Perdana. Alhamdulillah. Sobat orang bagi saya, terima kasih banyak pengurus diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa mengawali pengajian. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat sebagaimana doa yang diajarin sama Nabi, jemaah. Jadi tiap pagi Nabi menganjurkan kita untuk baca doa tadi yang saya bacakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. 3 permintaan yang kita rutin baca tiap pagi. Yang pertama kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan termasuk amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang amal tapi masuk dalam kategori amilatun nasibah. Naudzubillah. Makanya para ulama salafun saleh sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kebiasaan ulama salaf zaman dulu tuh, mereka baca doa Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa siyamana. 6 bulan pasca Ramadan gak berhenti berdoa, saking takutnya jadi orang yang amal tapi nol, gak dapat apa-apa. Minta sama Allah biar amalnya diterima di sisi Allah, saking takutnya mereka. 6 bulan berturut-turut minta kepada Allah, dan kita pun meminta kepada Allah mudah-mudahan amal Ramadan kemarin, puasa kita
kita, tarawih kita, zakat kita, tilawah Quran dan semua ibadah-ibadahnya yang kita lakukan di bulan Ramadan, semuanya termasuk ibadah yang makbul, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita mentadaburi tentang kondisi umat terdahulu. Bukan mau nostalgia tentang masa lalu, bukan. Mau ambil pelajaran, jangan. Tentang kehancuran umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Ini pesannya nih. La yudahul mu'min min juhrin wahidin marrotain. Seorang muslim itu tidak mungkin tersengat bisa dari satu lubang binatang buas sebanyak 2 kali. Maksudnya apa? Udah tahu di depan udah ada lubang, kemarin lewat situ. Pada saat besoknya karena tahu itu lubang, ada binatang buas, binatang yang berbisa. Orang muslim itu cerdas, dia nggak bakal melalui jalan yang sama. Ini semua hikmah dan pelajaran. Kalau kita itu dikasih tahu kisah-kisah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu isinya sebagian besar adalah kisah umat terdahulunya. Tujuannya apa ini? Biar kita enggak jatuh 2 kali sebagaimana orang yang udah pernah terjatuh di dalamnya. Umat terdahulu udah binasa, jangan sampai kita ikutan binasa karena ikutin jalan yang sama, perilaku yang sama, pola hidup yang sama, lifestyle yang sama. Makanya kajian ini kita sampaikan, kita pelajari pagi hari ini, biar kita ikut-ikutan terjatuh sebagaimana umat-umat terdahulu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah doa yang diajarkan baginda Rasulullah dalam hadis Tirmidzi. Doanya memang agak panjang. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma adkhaytana waj'alhu tharrana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hamina. Ini yang mau saya garis bawahi ini. Nabi ngajarin kita sebuah doa yang closing doanya ini kita minta sama Allah, ya Allah, jangan jadikan musibah, jangan timpakan musibah untuk urusan agama kami. Musibah dalam urusan agama. Nabi bukan mengajarkan ya Allah jangan timpakan musibah dalam kehidupan dunia ini, bukan. Tapi musibah tanah fi dinina. Kenapa jemaah? Karena musibah yang menimpa urusan agama kita itu lebih dahsyat efeknya, lebih dahsyat dampaknya, lebih dahsyat mudaratnya. Kalau musibah yang menimpa kehidupan dunia, mungkin yang rusak hanya bangunan, mungkin yang rusak hanya fisik saja, mungkin yang rusak hanya secara ya materi properti. Tapi kalau musibah yang menimpa agama itu dampaknya jangka panjang. Di antara musibah yang menimpa agama, kenapa Nabi ngajarin kita doa ini? Agar kita tuh diwanti-wanti, tuh diingetin, kalau musibah menimpa agama kita, orang akan semakin jauh dari Allah, walaupun secara kehidupan kelihatannya dia ini orang jarang ibadah. Tapi semakin jarang ibadah, kok kelihatannya dia hidupnya makin lancar aja usahanya, karirnya makin moncer aja tuh. Ya, kemudian jabatannya makin tinggi aja. Secara ibadah, dunianya kayak dikasih dipermudah sama Allah, diperluas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya musibah fiddin, dia nggak nyadar. Musibah yang menimpa agamanya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri seseorang makin jauh dari rahmat Allah, makin jauh dari ibadah, makin jauh dari Al-Quran, makin jauh dari agama. Ini kita nggak mau kayak gini, jemaah. Dan di antara bentuk musibah agama adalah orang tidak takut lagi dengan azab. Orang tidak takut lagi dengan yang namanya neraka. Disampaikan tentang kisah umat-umat terdahulu. Dia bilangnya apa? Ini
itu makan dongeng. Buktinya zaman sekarang lihat ke negara-negara maju, rata-rata mereka itu orang yang kagak beragama, buktinya lebih maju dibandingkan Indonesia yang orangnya religius semuanya. Mereka nggak peduli, bahkan mengezek-ezek ajabnya. Kalau kita buka sosial media, azab itu jadi bahan ledekan, apalagi setelah disinetronkan. Tahu nggak sinetron beginian ya? Ini jadi bahan ledekan ya mana? Jadi bahan ledekan. Sinetron kalau yang gini-gini nih, yang model-model sinetron azab di Indosiar, ini laku banget. Tapi sayangnya bukan makin jadikan orang semakin taat kepada Allah. Ini jadi bahan ledekan jamaah azab. Bukan makin takut sama Allah, tapi makin jauh. Bahkan dijadikan meme kayak gini. Ini sebenarnya sejadikan semua nih. Ngambil dari scene yang ada di sinetron. Azab dijadikan ledekan jamaah. Dan itu fenomena yang ada, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda kan suka banget dengan yang namanya stand up comedy. Apalagi stand up comedy zaman sekarang isinya macam-macam. Apalagi konten-konten yang isinya menistakan agama, menodaikan agama, ngeledek-ledek agama, laku jamaah. Mereka nyebutnya seperti apa? Dark jokes, humor hitam, humor gelap, yang isinya itu suka melecehkan agama, melecehkan syariat. Tapi pengikutnya banyak. Azab dijadikan sebagai bahan candaan. Ini termasuk musibah fitnah. Beda ketika kita diberikan hati yang bersih, hati yang jernih, mendengarkan azab, mendengarkan kalimat Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Merinding, takut nantinya. Ada perasaan deg-degan, ada perasaan ngeri. Kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, tausiah, khutbah, ceramah-ceramah yang menggambarkan tentang sesuatu ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah, masih ada perasaan ngeri. Alhamdulillah, itu ciri-ciri hati kita dalam keadaan hidup jemaah. Karena di antara ciri hati buta, ketika mendengarkan neraka dia tidak merasakan apa-apa. Mendengarkan umat terdahulu dibinasakan, dia biasa-biasa saja, nggak pengaruh apa-apa. Buta hati lebih berbahaya jemaah. Karena buta hati lebih berbahaya dibandingkan buta mata. Buta mata itu nggak bisa melihat cahaya di dunia. Tapi kalau buta hati, dia tidak bisa melihat kebenaran. Diperdengarkan Al-Quran, tidak ada pengaruh apa-apa. Diperdengarkan tausiah, tidak ada pengaruh apa-apa. Mudah-mudahan Allah jadikan hati-hati kita hati yang senantiasa terbuka, hati yang khusyuk, hati yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Karena nanti jemaah, ada orang yang kelak di akhirat wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada kelak nanti orang yang hatinya, yang wajahnya itu khashi'ah. Khusyuk mereka, khusyuk tunduk. Kenapa khusyuk? Karena waktu di dunia nggak pernah khusyuk. Ketika orang di dunia nggak pernah khusyuk, maka nanti di akhirat Allah ganti wajahnya menjadi wajah yang khusyuk. Khusyuknya kenapa? Karena takut, karena tahu paham ini adalah konsekuensi yang akan dia terima. Konsekuensi kamu di dunia seperti ini, maka sekarang saatnya, maka mereka saat itu semua wujuh yawma idzin khashi'ah. Tapi sebaliknya ada yang wujuh yawma idzin na'imah. Ada gelap yang wajahnya na'imah, berseri-seri, fun, happiness, bahagia. Dan saya yakin jamaah Masjid Al-Islam termasuk orang-orang yang wujuh yawma idzin na'imah. Kelihatan ya insyaallah. Semua yang ada di sini nih wajahnya wujuh yawma idzin na'imah. Karena waktu di dunia dia khusyuk.
Waktu di dunianya khusyuk, takut banget kalau dengerin ayat-ayat yang sifatnya ancaman, tadbiro, kelak nanti wujuh yawma idzin. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya capture cuitan atau statement tokoh-tokoh liberal yang ada di Indonesia. Ini bukan hoax nih, masih ada jejak digital. Makanya jejak digital itu kayak catatan amal, nggak bisa dihapus, nggak bisa dihapus. Kalaupun mau berusaha dihapus nanti sosial media masih ada historinya yang masih bisa dimunculin. Ini masih bisa dicari. Jejak-jejak digital di mana orang-orang seperti ini, ya, orang-orang seperti ini nggak percaya dengan apa yang menimpa umat terdahulu. Nih kita baca ya. Kalau betul kaum Nabi Lut dihujani batu karena LGBT, karena penyimpangan yang mereka lakukan, kenapa kok Tuhan tak melakukan hal yang sama kepada mereka? Kok mereka fine-fine saja di negara yang bahkan melegalkan secara konstitusional negara ini? Bahkan mereka seolah-olah kalau kita lihat negara maju, bahagia-bahagia aja, nggak ada hujan batu di sana. Orang-orang kayak gini nggak tahu mungkin ada yang namanya istidraj. Ada lagi jamaah ini saya capture buat nanti. Saya mau kasih tahu aja nih, banyak orang-orang kayak gini. Sekali lagi saya ulangi, saudara-saudara sekalian, jika benar Tuhan mengazab kaum Sodom karena LGBT, kenapa Dia tidak mengazab negeri-negeri yang menolerir LGBT sekarang? Ungkapan-ungkapan kayak gini itu ternyata mirip dengan ungkapan umat terdahulu yang nantang-nantang azab. Nanti kita akan bahas. Orang nantang-nantang azab, jemaah. Ya. Mereka nggak paham, banyak orang yang kena ini nih. Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka ditimpakan istidraj dalam keadaan mereka nggak tahu. Mereka nggak sadar, lagi diulur-ulur sengaja. Biarin, antepin aja. Mau ngapain aja terserah deh, terserah. Ente lakukan sepuas-puasnya. Tanpa rasa malu lakukan. Ini namanya istidraj. Kalau udah istidraj jemaah, wah itu udah berat banget. Ibaratnya apa? Orang tua udah nggak mau ngurus anaknya lagi. Kalau misalkan ada nih anak yang merasa ke orang tuanya nyebelin banget sih, dikit-dikit diingetin suruh pulang, diingetin suruh pulang, diingetin sholat, diingetin ini. Kadang-kadang mereka suka kesel. Padahal itu kan bentuk sayangnya orang tua. Bahkan orang tuanya ngasih hukuman karena saking sayang sama anaknya, biar anaknya kagak makin menyimpang, biar anaknya makin jauh dari agama. Tapi kadang-kadang suka sujud sama orang tuanya. Saking keselnya ada orang tua yang udah gak peduli lagi, ya udah, karena sudah dewasa, saya lepas. Mau ngapain aja bebas. Kayak gini jemaah. Ini namanya orang tua udah mengistidraj anak-anaknya. Kalau kita udah diistidraj sama Allah, awalnya masih disentil, awalnya masih diingetin, udah disentil, diingetin, masih cuek aja, masih kagak ngaruh, udah nih, bakal dikasih istidraj, dan antepin aja. Kamu mau melakukan apapun, masih itu terserah kamu aja. Tapi nanti tiba masa, fasabba alaihim rabbuka sawta. Kelak nanti akan ada cemeti adab yang akan menimpa diri kalian. Di saat-saat kalian lagi lemah akan datang. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan timpakan musibah untuk urusan agama kami. Jauhkan kami dari bahaya istidraj ya Allah. Semakin kami jauh darimu, kok semakin mudah dunia kami ya Allah. Ini adalah ciri-ciri kita mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ungkapan-ungkapan tadi ternyata diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang gak percaya tentang tazkiyah
tazkirah yang disampaikan para rasul, para nabi. Wa yasta'dhirunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifa Allahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Mereka itu meminta azab itu disegerakan. Wa yasta'dhirunaka bil 'adzab. Dan Allah tidak bakal ingkar janji. Allah tidak bakal menyalahi janji-janjinya. Nanti juga akan datang, gak usah perlu diminta-minta. Mereka itu ketika ditanya, dikasih tahu sama para rasul, para pemberi peringatan, mana? Kalau emang ente bener, ente seorang rasul, mana azab, mana azab? Ditagih azabnya. Ternyata orang-orang di zaman sekarang mengikuti ungkapan-ungkapan umat terdahulu. Dan kita coba tadabburi beberapa ayat di dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas contoh-contoh, sampel-sampel umat-umat terdahulu yang binasa. Dan apa alasannya mereka binasa? Ya, kenapa kok mereka binasa? Kita gali alasan-alasannya biar kita nggak ikut terjebak di lubang yang sama. Biar kita benar-benar terhindar dari bahaya apa yang mereka lakukan. Karena kalau udah kita mengikuti jalan hidup mereka, kita akan mendapatkan resiko yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Berapa banyak kota yang kami telah binasakan, yang penduduknya zalim. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bangunan infrastruktur, bangunan-bangunan megah, mereka hebat secara fisik. Namun ternyata kekuatan fisik mereka nggak ada apa-apanya kalau sudah datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan jamaah, berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, untuk ngambil pelajaran, bukan cuma sekedar foto-foto ini dimasukin ke Instagram, dimasukin ke sosial media, bukan. Tujuan kita city tour, tujuan kita melakukan ziarah, tujuan kita untuk traveling, untuk tadabbur, tafakkur, mikir bagaimana kejadian orang-orang yang pernah tinggal di sini. Perhatikan perjalanan di muka bumi. Mereka itu mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Ini tadi yang saya sampaikan jamaah. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kalau udah hati buta, ini bahaya banget ya. Kita nggak bisa melihat lagi yang mana benar, mana salah, mana menyimpang. Didukung aja pokoknya, didukung aja. Walaupun dia menyimpang melakukan pelanggaran syariat, karena hati udah buta, udah dia secara membagi buta mendukung sebuah kezaliman yang ada di muka bumi. Kita lihat sedikit, kita flashback. Ini tempat yang banyak dikunjungi para wisatawan. Daerah-daerah yang menunjukkan dulu pernah ada orang yang tinggal di sini. Sebagian umat terdahulu benar-benar binasa, nggak ada bekasnya. Ada yang sebagian masih diabadikan upuhnya, masih diabadikan juga tempat tinggalnya, sebagai pelajaran untuk orang-orang di kemudian hari. Untuk kita-kita nih, mungkin kita hanya bisa melihat dari foto-foto, tapi ini menjadi pelajaran yang penting. Betapa gagahnya mereka,
Bahkan kaum 'Ad, ada namanya kaum 'Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam. Dia itu, mereka itu memiliki fisik yang sangat besar. Kalau mereka ngangkat batu sendirian bisa ngangkat batu besar, itu kalau dilempar ke kampung kita nih, ke daerah sini nih, itu bikin hancur satu perumahan. Menggambarkan betapa kuatnya mereka. Bahkan saking kuatnya bikin rumah istana dari gunung batu. Ini gunung batu dipahat. Secara kemampuan arsitektur gak kalah dengan arsitektur zaman sekarang. Ini gak ujuk-ujuk ada, mereka punya ilmunya. Tapi sayangnya kekuatan fisik membuat mereka menjadi lalai, membuat mereka menganggap semua yang mereka miliki adalah segala-galanya, aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paham ya dia? Peninggalan-peninggalan yang ada di bekas kota Pompei, kota yang terkenal dengan ahli maksiat. Ya kalau orang yang emang nggak beragama menjadikan gambar-gambar ini cuma sebagai bahan foto-foto saja, ya, bahan fotografi, bahan untuk menggali ilmu sejarahnya. Tapi bagi orang-orang beriman, jadikan ini sebagai tazkirah, ingetin. Dulu ada orang yang melakukan kemaksiatan, menantang azab, akhirnya benar-benar didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu menyarankan kalau kita kunjungi tempat-tempat yang kayak gini, suatu kaum yang pernah diazab, banyak-banyak nangis kalau bisa. Jangan memperbanyak tertawa di tempat-tempat kayak gini. Kenapa? Sebagai bukti kita ini flashback nih, dulu pernah ada orang yang diazab. Kita rasakan bagaimana kengerian mereka. Nanti kita akan bahas kengerian bagaimana yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Mereka yang nantang-nantang Nabi Lut, bagaimana nanti akhir episode kehidupannya yang sangat tragis. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, ya, bahwa umat itu akan diganti. Kalau ada umat yang zalim, dibinasakan Allah, ganti dengan umat yang baru yang lebih baik. Walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Sungguh kami telah membinasakan umat sebelum kalian karena zalim, karena melakukan penyimpangan demi penyimpangan. Padahal apa? Ja'alhum rusuluhum bil bayyinat, udah datang rasul. Kalau mereka nggak dikasih tahu, nggak ada ilmunya, mungkin masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini udah datang pemberi peringatan dengan bayyinat, dengan keterangan yang nyata, dengan mukjizat-mukjizat yang ada di depan mata mereka. Sudah disampaikan dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, argumentasinya. Wa ma kanu yu'minu, mereka tidak juga beriman. Demikian kami membalas orang-orang yang berbuat dosa. Nah ini jemaah, tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardh, kemudian kami jadikan kalian sebagai pengganti. Nanti ada nih di antara umat-umat itu yang akan mengganti kakek moyang yang sudah dibinasakan oleh Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini makanya kita harus mawas diri, hati-hati, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang dibinasakan dan diganti dengan umat lain yang lebih baik dibandingkan kita. Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaum Nuh lamma kadzdabur rusul aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayatan wa a'tadna lidh-dhalimin 'adzaban 'alima. Wa 'ada wa thamud wa ashabur rass wa qurunan baina dzalika katsiran wa kullan darabna lahu al-amthal wa kullan tabbarna tatbira. Kami binasakan kaum Nabi Nuh. Yang pertama kaumnya Nabi Nuh. Kita tahu ya, Nabi Nuh itu berdakwah mendakwahi kaumnya berapa tahun? 950 tahun. Tapi jumlah followers beliau itu cuma 40-an orang. Jadi kalau kita di jamaah ngajak mengundang pengajian, udah berkali-kali diundang, zamannya segini-segini aja, kita segini-segini aja, jangan kecil hati. Karena Nabi Nuh alaihissalam tidak dijaz, tidak dihakimi oleh Allah, kamu gagal karena jumlah pengikutmu cuma segini orang, enggak. Karena prosesnya beliau ikuti terus ikhtiar, sudah berusaha lailan wa nahara, Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Setiap malam, setiap siang, setiap hari beliau keliling ngajak orang ngaji, ngajak orang untuk tobat, ngajak orang untuk masuk Islam. Tapi falam yazidhum du'ai illa firara. Respon mereka itu malah lari. Diundang malah lari, diundang malah lari, menutup telinga mereka. Pas udah datang, tetap aja nggak mau dengerin, menutup telinga mereka, menutup kepala mereka. Mereka enggan mendengarkan nasihat Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ujung-ujungnya mereka dibinasakan oleh Allah. Kita tahu bencana banjir terbesar di dunia, di muka bumi yang pernah ada. Ya, banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Hanya segelintir pengikut beliau yang diselamatkan, termasuk binatang-binatang. Yang kelak nanti dari keturunan-keturunan yang masih ada itulah yang akan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ada namanya kaum 'Ad, kaum Tsamud yang tadi saya ceritakan sebagian. Kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Di antara pelanggaran mereka dititipin amanah. Ini ada onta nih, ente pelihara, jaga, dimanfaatin susunya boleh, tapi jangan sampai dibunuh, jangan sampai disembelih. Tapi ada orang yang jadi provokator. Orang yang jadi provokator menginisiasi ini, kalau cuma diminum susunya doang, saya punya onta. Akhirnya ontanya ikut disembelih. Yang menyembelih satu orang jamaah, yang lain diemin doang. Tapi saat itu yang dibinasakan sama Allah kaumnya Samud, kaum Samud ini bukan orang yang menyembelih ontanya Nabi Saleh doang, tapi semua satu kampung dibinasakan. Tahu kenapa? Gara-garanya padahal pelakunya satu, tapi yang kena akibatnya semuanya. Kenapa? Karena yang lain diemin, mendukung kebatilan. Makanya hati-hati kalau kita mendukung kebatilan, walaupun kita bukan pelaku kebatilan, bisa jadi kena getahnya, bisa jadi kena dampaknya. Wa ashabur rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Kaum 'Ad penduduk Ras, dan banyak lagi generasi kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadikan perumpamaan dan mereka telah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam Al-Qur'an itu isinya ada dua macam memang. Al-Qur'an mentarbiyah kita, mendidik kita dengan dua metode. Yang pertama metode basyir, kabar gembira tentang janji surga, pahala. Tapi nggak semuanya isinya tentang janji surga, pahala, rahmat Allah, Allah Maha Pengampun. Nggak semua kayak gitu jemaah. Sebagiannya lagi isinya beginian nih, peringatan, biar imbang. Karena kalau orang dijejelin dengan tentang surga, Allah Maha Pengampun, dia akan lengah. Nanti aja tobatnya, Allah kan Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun ini, akhirnya
akhirnya menjadikan alasan Allah Maha Pengampun untuk dia bermalas-malasan, untuk dia menunda-nunda tobatnya. Makanya Al-Quran itu ngimbangin tuh. Ada basyirah, ada nadhirah. Dan juga isinya enggak yang serem-serem doang. Isinya bukan cuma peringatan doang. Kenapa? Kalau orang diisi dengan peringatan, azab-azab, neraka, akhirnya jadi hopeless, jadi putus asa. Begini banget, jadi Islam kok serem banget sih gitu. Makanya diimbangi, ada basyirah, ada nadhirah, ada targhib, ada tarhib, ada reward, ada punishment. Dalam pendidikan pun begitu. Kalau misalkan anak murid dikasih dijenin hukuman, sanksi, tapi nggak pernah diapresiasi, dia akan menjadi anak yang menjadi anak yang nggak percaya diri. Kalau mau sekolah takut. Dan sebaliknya, kalau dikasih reward doang, dipuji, walaupun salah bagus, ya jadi anak yang bakal meremehkan kesalahan. Makanya keren banget ya. Metode pendidikan itu sebenarnya ngambil dari Al-Quran. Nah, Al-Quran ingatin kita tentang ini, tentang tadkirah kita bagaimana umat-umat terdahulu, biar kita tidak ikut terjebak. Kita kan tiap hari minta jemaah, tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya kenapa Al-Fatihah itu dibaca dalam setiap rakaat sholat, dan ini wajib menjadi rukun sholat, karena Al-Fatihah sebagai keyword, kata kunci, sebagai apa? Sebagai sinopsis dari isi Al-Quran. Isinya apa? Ketika kita minta sama Allah tunjukin jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang kayak gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang pernah diberikan kenikmatan oleh-Mu ya Allah, jalannya para nabi, jalannya Rasul, jalannya orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Bukan jalannya siapa? Maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya kaum 'ad, bukan jalannya kaum Samud, bukan jalannya kaumnya Nabi Lut, bukan jalannya ashab Ras, bukan seperti mereka ya Allah. Jangan sampai kami seperti mereka ya Allah. Makanya setiap habis baca Al-Fatihah kan kita baca surat-surat yang lain tuh. Pasti surat-surat yang lain tuh masih ada hubungannya dengan Al-Fatihah. Nah, makanya Al-Fatihah itu dibaca di dalam setiap rakaat sholat kita, karena Al-Fatihah adalah ummul kita. Baik ya mas sekalian, ini mohon maaf, pengajian kita biasanya sampai jam berapa? Dan biasa sesuai kan? Sampai syuruk berapa menit lagi? Udah selesai ya? Hah? Nah ini jemaah, ya sebentar saya tulis dulu ya. Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah 900 orang. Namun yang jadi followers tadi saya bilang 40, ada yang mengatakan 40, ada yang bilang 80, ada yang bilang 100, dengan beda-beda riwayatnya. Pada intinya yang ngikutin beliau cuma segelintir orang, jemaah. Jumlah jamaahnya cuma sedikit. Sebagian besarnya memperolok-olok Nabi Nuh, dan mereka itu pada akhirnya ditenggelamkan, termasuk anak dan istrinya. Padahal sudah diselamatin. Ya bunayya irkam ma'ana, hai anak-anakku sini, ayo ikut tadi. Enggak mau. Anaknya malah milih untuk lari ke gunung. Dianggapnya gunungnya bisa nyelamatin karena dianggap tinggi ke gunung. Ternyata air baknya itu melebihi gunung. Habis semuanya. Sisa sedikit doang. Ada lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaumnya Nabi Hud. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan apa? Ya Allah, angin. Ya, sorsorin na'atiyah sakhraha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Mereka dikasih angin topan yang kagak berhenti selama 7 hari 8 malam. Sab'a layali 7 malam 8 hari. Sampai anginnya itu, makanya bahaya ya. Itu angin yang menimpa kaumnya Nabi Hud, kaum Ad.
Itu angin besar. Jangankan yang besar, angin yang kecil aja udah bikin kita kelabakan ya Pak. Berapa banyak orang yang lewat gara-gara angin duduk. Baru duduk tuh angin itu cuma. Ya kan? Kenapa? Katanya sih kena angin duduk. Baru duduk anginnya. Kalau kaum bukan angin duduk lagi deh. Anginnya lari jemaah. Sampai-sampai diriwayatkan, diceritakan dalam banyak riwayat di dalam saat membahas kaum Ad itu isi perut mereka sampai keluar karena saat diangkat diputer-puter di angkasa itu di langit di mana di atas diputer-puter, kemudian tubuh mereka ditancapin dijatuhin seperti apa? Nakhlin khawiyah, seperti pohon-pohon korma yang udah lapuk, yang udah apa? Kalau didorong udah jatuh, lapuk. Mereka yang gagah, akhirnya nggak jadi apa-apa. Makanya banyak ya orang yang tadinya gagah. Tadinya gagah dia mah, kalau melihat kumisnya serem banget, dia mah serem banget kumisnya kan. Tapi ujung-ujungnya melihatnya, ya Allah, kematiannya sengsara banget. Tahu Ariel Sharon? Salah satu pembantai terbesar warga Palestina. Dia perdana menterinya Israel. Gagah banget. Tapi waktu dia hidup tuh gagah membantai orang dengan tanpa bersalah, berlumuran darah ya. Tapi segagah-gagahnya orang, ujung-ujungnya matinya tragis ya. 8 tahun dia koma, layaknya walayamut. Dia ada diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup gagal, mati gagal. Secara medis masih ada nadinya, masih ada detak jantungnya, tapi secara fungsi semuanya gagal. Sama Allah dikasih istirahat kasih. Makanya tragis orang-orang yang kayak gitu secara fisik. Kita mungkin sekarang melihat banyak orang yang hebat-hebat. Kayaknya tuh powernya unlimited ya. Kekuatannya kayaknya nggak bisa terbatas ya. Orang udah sakit sehat lagi kan jahat banget orang. Ada tuh yang zamannya. Saya tuh kalau melihat orang ini, saya nggak sebutin namanya, yang udah banyak berlumuran darah umat Islam, sempat sakit, sehat lagi ya Pak. Sakit dia katakan, udah senang. Alhamdulillah, orang jahat ini ternyata udah kolaps gitu kan. Banyak yang doain biar cepat mati. Dikasih umur yang panjang sengaja Pak. Tapi orang-orang yang tadinya tubuhnya hebat-hebat seperti ujung-ujungnya nanti ke nakhlin khawiyah, seperti pohon korma yang lapuk. Ujung-ujungnya binasa, tragis. Kemudian ayat ini jemaah yang bikin Utbah bin Rabi'ah gemeteran. Waktu dia diutus sama pemuka-pemuka kaum Quraisy untuk melobi Nabi biar berhenti dari dakwah. Ditawarin macam-macam kan Nabi ya. Ditawarin harta, ditawarin jabatan, ditawarin macam-macam. Setelah Utbah ngomong macam-macam, gantian, sudah selesai. Giliran Nabi ngomong panjang. Beliau cuma membacakan ini. Wa inna radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling dari jalan Allah, maka katakanlah, peringatkanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Gara-gara ayat ini gestur wajah si Utbah berubah jemaah. Yang tadinya semangat, yang tadinya benar-benar optimis akan bisa menghentikan dakwah Nabi, berubah seperti orang terhipnotis. Dari wajah yang takutan. Pulang ke rumah, ketemu dengan kaumnya, ketemu dengan pembesar-pembesar Quraisy, ditanyain gimana hasil pertemuanmu dengan Muhammad. Apa respon dia? Utbah itu secara nurani dia mengakui Quran itu dahsyat, powerful. Apa yang disampaikan laki-laki itu bukan omongan manusia, bukan perkataan dirinya. Saya yakin itu dari sesuatu yang lain, dari langit. Orang-orang pada akhirnya bilang, ente kena sihir, ente udah kena sihir Muhammad tuh, ente udah berubah tuh. Padahal nuraninya dia terima, karena ketika dibacakan ayat ini, yang teringat di benaknya dia itu tentang kaum Ad sama kaum
diceritain kaum Ad sama kaum Samud, mereka paham betul karena tempatnya gak jauh dari kampung mereka. Maka kita ceritain, bagi nama Tuhan antara hukum soal, kata minta soal, kata ani satu, mereka langsung flashback. Nanti saya akan seperti dia lagi, saya akan seperti dia lagi. Langsung flashbacknya. Orang kayak gini masih kebetulan zaman negeri Quran. Makanya aneh kalau ada orang Islam kagak ada perasaan apa-apa ketika disampaikan kisah-kisah Uhud dan Uhud. Walaupun pada akhirnya Utbah bin Rabi'ah nuraninya nerima Quran. Nuraninya ini mengakui bahwa yang disampaikan Nabi itu adalah bukan dari perkataan Muhammad saja, tapi langsung turun dari Nabi. Tapi karena gengsi, karena tadi pengaruh pertemanan, karena takut kehilangan followers, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan pundi-pundi uang yang dia miliki, karena ini kan dia itu pemuka-pemuka Quraisy yang banyak pengikutnya, akhirnya sampai mati dia nggak percaya dengan Islam. Dan negara apa tadi? Faktor hati belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buta hatinya. Kaum Nabi Saleh, ya tadi kaum Nabi Saleh tentang unta. Ya, saya percepat ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya mau fokus di sini jemaah. Saya mau fokus di sini. Sebelum ke yang terakhir, ini ada, tahu ya, Ramses. Nama asli Firaun kan Ramses ya. Firaun itu julukan. Jadi ada sebuah kaidah jemaah. Kalau ada dalam Al-Quran disebutin tokoh-tokoh, tokohnya itu tidak disebut secara detail nama aslinya, maka tokoh tersebut tidak akan pernah terulang lagi. Sosoknya gak bakal pernah ada lagi. Contoh, Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Namanya itu disebutin secara spesifik. Maka jemaah sekalian, orang yang bernama Isa bin Maryam gak bakal pernah ditemukan lagi di muka bumi setelah beliau. Gak ada lagi. Kenapa? Orang yang lahir tanpa ayah. Banyak Ustaz, orang yang lahir tanpa ayah banyak. Beda kasus ya. Beda kasus. Ini orang yang lahir tanpa ayah memang sama sekali gak disebut. Namanya Isa bin Maryam. Sama Maryam binti Imran disebut di dalam Al-Quran. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna bihi min ruhina. Maryam binti Imran sama. Maryam binti Imran namanya sampai binti-binti disebutin. Maka karena dia disebutkan secara spesifik, sosok seperti Maryam binti Imran tidak bakal ditemukan lagi. Tapi kalau misalkan namanya hanya julukan, maka sosok-sosok seperti itu akan selalu ada di episode zaman berikutnya dengan tokoh yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Contoh, ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya bukan Abu Lahab ya. Abu Lahab itu nama panggilan. Nama panggilan dari pamannya Nabi, Abu Lahab. Kenapa disebut Lahab? Karena warnanya kemerah-merahan wajahnya itu, seperti gejolak api. Makanya bapak yang memiliki wajah kemerahan, Abu Lahab. Abu Lahab ini akan terus ada sampai akhir zaman, sosok laki-laki yang mirip Abu Lahab. Tapi tokohnya beda, tempatnya beda, waktunya beda. Sama Fir'aun juga begitu jemaah. Kenapa tidak disebutin langsung namanya secara detail spesifik? Karena Allah ingin ke pelajaran. Kalian akan nemuin Fir'aun lain di setiap zaman. Walaupun sosoknya beda, tapi karakternya mirip-mirip. Dia penguasa, dia zalim, dia berlumuran darah, bahkan saking besarnya kekuasaan yang dimilikinya, seolah-olah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kalian akan temukan Fir'aun yang lain di masa-masa seterusnya. Maka jemaah, Fir'aun ini diabadikan dalam Al-Quran. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari itu
Kami malah selamatkan badannya Fir'aun ini diselamatin sama Allah. Untuk apa? Untuk menjadi ayah pelajaran bagi orang-orang kemudian. Wa inna katsiran min nasi an ayatina ghafilun. Tapi banyak orang, banyak manusia yang ghafilun, yang lalai. Udah dikasih contoh nih, akan ada orang yang kayak gini nih. Nih, kalau orang yang sombong kayak gini nih, nanti nasibnya tragis. Tahu sehebat apa Fir'aun? Kalau saat itu kita tinggal di zamannya Fir'aun, kita nggak bakal berani. Pasti menganggap ini kekuasaannya dengan unlimited, nggak terbatas. Kapan bisa dikalahin? Ternyata ujung-ujungnya dikalahin cuma hal-hal yang kecil. Banyak kebinasaan orang-orang yang hebat-hebat karena sesuatu yang kecil-kecil. Fir'aun mati gara-gara apa? Air. Tadi kaum Ad mati gara-gara apa? Angin. Namrud mati gara-gara apa? Serangga. Orang-orang yang besar tapi dimatiin, dibinasakan dengan yang kecil-kecil. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Fajr, "Fasabba 'alaihim rabbuka sauta 'azab." Sauta 'azab itu maksudnya adalah cemeti. Kenapa disebut cemeti? Untuk membinasakan mereka itu Allah nggak perlu azab yang gede-gede banget, cukup pakai cemeti doang dan hancur mereka. Gitu sudah. Cemeti itu kan apa sih, cambuk, cuma sedikit tapi perih. Maka sauta 'azab begitu jamaah, nggak perlu yang gede-gede, dikasih yang ya pakai hal yang kecil-kecil deh. Mereka kan bisa pakai angin, pakai kilat, pakai suara doang mati mereka. Oke jamaah. Nah, ini banyak banget contoh-contohnya. Nah, sekarang saya mau closing. Ini dia jamaah. Ini biar kita tidak bagaimana tindak tanduk mereka jangan sampai kejadian menimpa kita. Soalnya ini banyak nih jemaah, banyak lagi marah. Bahkan disponsorin dengan dana yang unlimited biar di Indonesia dilegalkan. Masuk ke sosial media, masuk ke parlemen, masuk ke konstitusi. Awalnya cuma biar mereka diakui, mereka harus dirangkul. Jangan benci mereka itu sama seperti kalian, sama aja. Dihadirkanlah banyak narasumber dari kalangan feminis, dari kalangan liberalis, ingin mencuci otak, apalagi banyak anak muda yang saya yakin mereka akan bakal ketemu dengan teman-teman satu circle-nya yang punya kecenderungan kayak gini. Alhamdulillah, jawab. Nah, saya sampaikan ini ayatnya ada banyak. Tapi sebagian saya kutip. Walutun idza qala liqaumihi ataduna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, apakah kamu melakukan sebuah perbuatan fahisyah keji yang belum pernah dilakukan orang-orang sebelumnya di muka bumi ini? Dan dia inisiator pertama, inisiator pertama ke LGBT, penyimpangan pertama dilakukan oleh kaum Sodom. Karena sebelum-sebelumnya, sebelum Nabi Lut ada, ya, Nabi senior sebelum Nabi Lut alaihissalam itu enggak ada. Paling pantas maksudnya apa? Menyembah berhala, menyembah sapi gitu ya. Tapi ini fahisyahnya dilakukan ini. Masa kalau biha min ahadin min alamin, enggak pernah ditemukan sebelum-sebelumnya di dunia. Saking dahsyat gitu. Kok sampai begitu sih kalian? Kali itu melakukan sebuah kekejian yang enggak pernah ditemukan sebelumnya. Nabi Lut alaihissalam udah ngasih tahu, apa jawabannya? Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Nah, jawabannya mirip-mirip jemaah. Jawaban ini ternyata di Kompas di zaman sekarang. Ketika ada yang ngasih tahu tentang penyimpangan orang-orang yang melakukan penyimpangan tersebut, penyimpangan LGBT, apa bilangnya? Innahum unasun yatatahharun. Jangan sok suci,
Nah, ini ungkapan ini ternyata udah ada di zaman dulu. Urus saja dirimu, belum tentu ente masuk surga juga ngurusin orang lain. Ini privasi kita. Kau usah ngurusin privasi orang, ngurusin neraka sendiri masing-masing. Tuh jemaah. Bahkan Nabi Lut diusir, ahlijuhum min qaryatikum. Keluarin aja deh. Nah, pergi ke Arab, pergi ke gurun, sudah pergi ke gurun. Ini negara yang sangat menghargai kebinekaan. Termasuk kami ini kan juga bineka nih. Kami bineka harus diakui dong. Jangan sok suci ente. Innahum tunasuy yatatahharun. Jemaah. Nabi Lut dihina gitu, diejek-ejek. Sok suci manusia kayak gitu aja. Jangan mengganggu privasi kami. Ini jawaban mereka jemaah. Yang kedua, yang berikutnya nih, a'innakum latatuna rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar fama kana jawaba qawmi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin. Selain mereka bilang untuk mengusir Nabi Lut, kemudian mereka bilang Nabi Lut suci, mereka bilang apa? Ittina bi'adzab in kunta minas shadiqin. Kalau memang ada benar Nabi, kalau memang salah, datangin adab sekarang. In kunta minas shadiqin. Kalau memang kita benar itu, datangin adab sekarang. Nah, makanya jamaah ini saya ambil kesimpulan yang bikin mereka dibinasakan. Mereka merespon peringatan dengan cara ini: mengusir, membuli, dan menantang azab. Kalau ada ciri-ciri ini ada di suatu kaum jemaah, mengusir para dai, ada nggak jemaah? Nah, nggak di sini. Di Indonesia nggak ada, insya Allah nggak ada. Indonesia mah masih aman Indonesia ya. Pada kita usir dan dibully, dibilang macam-macam. Suruh menantang tadi sudah ada itu ya. Ya Allah. Banyak. Menantang azab. Ini ngeri banget ya. Makanya jamaah, untungnya masih ada bapak-bapak nih, jamaah al-Islam nih masih ada kita nih. Kenapa? Karena kita ini ibarat sedang menumpang di kapal besar. Ketika ada orang yang membolongi kapal itu karena pengen ngambil air secara jalan pintas, enggak didiemin aja, tapi ditegur. Kenapa? Karena air kecil yang dilobangi itu kapal bisa bikin tenggelam semuanya. Makanya kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, wa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, penyimpangan, kemaksiatan, rubah dengan apa? Power. Bukan dengan tangan dipukulin orang, itu kan. Power itu pakai apa? Pakai power kekuatan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau karena tangan Anda berpengaruh, pakai tangannya, keluarin regulasi, keluarin peraturan. Dan yang perlu kita wakil-wakil yang bisa apa? Mendukung ini nih, mendukung amar ma'ruf nahi munkar, mendukung peran-peran para dai. Enggak punya power tapi apa? Edukasi. Saya kan punya power karena tangan saya, kagak ngaruh karena tangan saya. Karena ini bisa nyampe pakai lisan. Edukasi jamaah, edukasi umat, edukasi para followers, edukasi para murid-murid. Ya, kalau nggak bisa juga, saya nggak punya ilmunya, Ustaz, saya terbatas. Ya udah, paling nggak di hati kita nggak berpihak kepada mereka. Kita nggak bersimpati kepada mereka. Kenapa jemaah? Kalau sampai bersimpati, istri Nabi Lut alaihissalam ini. Langsung saja jemaah. Istri Nabi Lut alaihissalam termasuk orang yang dibinasakan. Surat Hud ayat 81 mengabadikan kejadian di waktu subuh. Qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaik fasri bi ahlika bi qit'in min al-lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Nabi Lut didatengin malaikat-malaikat yang berperawakan seperti laki-laki, laki-laki ganteng. Saat itu laki-laki ganteng itu pengen dilecehkan oleh kaumnya. Sama malaikat-malaikat ini, tadinya malaikat ini
mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, jangan takut, kamu jangan takut, jangan khawatir, saya akan dilecehkan. Mereka nggak bakalan bisa nyentuh kami. Makanya sekarang ente semuanya yang di rumah, pengikut-pengikutmu, jamaah yang masih setia, evakuasi karena dikit lagi akan ada kejadian besar. Karena waktu subuh semakin qarib. Makanya ini jamaah, waktu subuh, inna mau'idahum subuh. Di saat kenapa? Di saat orang lagi lalai, di saat orang lagi ini sebagian orang nih waktu subuh ini masih terlalu dalam kemaksiatan nih, datangnya pas subuh. Ini udah mau subuh dikit lagi, ente pergi, selamatnya. Jangan nengok ke belakang, wala yaltafit minkum, jangan sampai nengok ke belakang. Apapun yang terjadi, tetap fokus jalan ke depan saat negeri kalian. Akhirnya mereka dievakuasi karena informasi dari malaikat pada saat kejadian. Illam ro'atak, istrinya Nabi Lut ikut dibinasakan. Padahal istri Nabi Lut itu masuk dalam satu rombongan dengan beliau, ikut dievakuasi. Tapi gara-gara imro'ataknya Nabi Lut, imro'ata Lut ini melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Nengok ke belakang saat kejadian. Para ulama menjelasin alasan kenapa mereka si istrinya Nabi Lut nengok ke belakang, karena dia bersimpati. Dia bersimpati dengan kaumnya yang udah pernah diiming-imingin. Kalau nanti ada tamu yang datang ke rumah suami ente, kalau kasih kabar, nanti ada duit lah, ada iming-iming, ada cuan-cuan yang dikasih. Dia bukan pelaku, tapi menjadi pendukung doang, bersimpati. Akhirnya ikut dibinasakan. Gara-gara nengok ke belakang, ikut dibinasakan oleh Allah. Ketinggalan akhirnya dan ikut tewas. Semua karena bukan pelaku tapi bersimpati. Hati-hati jemaah. Makanya saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, kalau kita bukan pelaku, kalau kita di dalam hati kita melihat yang namanya kemungkaran, kalau nggak punya kekuatan, nggak punya power untuk membuat regulasi, nggak punya power untuk melakukan edukasi dengan lisan, paling nggak dalam hati kita tidak mendukung mereka. Kita tidak bersimpati kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan. Kenapa? Jangan sampai kita seperti istrinya Nabi Lut. Makanya di dalam surat At-Tahrim, jamaah, ini tadi saya sampaikan kaidah yang tadi. Lihat, istri Nabi Lut sama istri Nabi Nuh, imro'ata Lut, tidak disebutkan secara spesifik namanya. Tapi ketika menyebutkan nama Maryam banata Imran, disebutkan secara spesifik. Kenapa? Karena istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, sosok-sosok seperti ini akan selalu ada di setiap zaman. Sosok seperti istri Nabi Lut akan ada tuh, perempuan-perempuan yang secara pribadi karakter mirip. Dia pendukung kebatilan, bersimpati kepada kebatilan, bersimpati kepada penyimpangan-penyimpangan. Ada yang kayak gitu. Dan istri Nabi Lut, mohon maaf, ini istri yang gampang banget tergoda dengan cuan. Karena dijanjiin duit, iming-iming duit, akhirnya dia berusaha untuk kasih tahu kalau di rumahnya beliau, di rumah Nabi Lut itu ada tamu laki-laki, ya, padahal itu malaikat. Dikasih tahu sama istrinya, gara-gara tadi tergiur dengan Tuhan. Maka alasan yang kedua kenapa istri Nabi Lut itu nengok ke belakang, selain bersimpati, di dalam kepalanya itu masih ingat uang-uang yang udah dikasih sama kaumnya Nabi Lut. Bayangin, lagi kondisi darurat, lagi emergensi, masih sempet-sempetnya mikirin duitnya. Itu orang gitu, kalau udah tenggelam dengan duit, ya, terobsesi dengan harta, walaupun udah emergensi, yang dipikir pertama bukan keselamatan dirinya, tapi apa? Duitnya. Udah, tahu udah. Ujung-ujungnya duit. Nah, teman-teman sekalian, ini
ada yang mengatakan dalam riwayat ya, istrinya Nabi namanya Waliah, tapi dalam Quran tidak disebutin. Dalam Quran tidak disebutin. Ya, disebutin di dalam kisah-kisah Israiliyat atau di dalam riwayat-riwayat yang lain. Nama istri Nabi Waliah, binasa karena keberpihakannya kepada kebatilan. Saya kasih gambar-gambar ya, ini fenomena kita. Bahkan sudah sampai ke handphone kita. Buka dari handphone di WhatsApp itu ada jamaah icon atau icon ya, gambar-gambar smile, gambar-gambar jempol gitu ya. Itu yang isinya sebenarnya LGBT jamaah. Di dalamnya itu ada simbol laki-laki dengan laki-laki, tengah-tengahnya anak. Simbol perempuan dengan perempuan, tengah-tengahnya anak. Itu sebenarnya tanpa sadar kita udah diinfiltrasi untuk menganggap hal tersebut hal yang wajar, hal yang lumrah, hal yang bisa diterima. Dulu pernah heboh, nih dia didandanin seperti ustaz. Ini pelaku ya, pelaku LGBT, pembela, sempat heboh. Sekarang udah mulai tiarap lagi, karena ya dihabisin sama netizen muslim. Ini sengaja didandanin pakai peci untuk menggiring. Oh ternyata mereka itu orang soleh juga. Mereka itu sama sholat kayak kita, jadi sama sebenarnya. Cuma beda kecenderungan doang. Sama aja sebenarnya. Jadi terima aja lah. Emang sengaja dikasih panggung pula jamaah, dikasih panggung. Bahkan didukung oleh para cendekiawan. Ini bukan hoax nih, sudah ada jurnal-jurnal mereka ya, sengaja. Makanya, ya, ini bagian dari salah satu peringatan untuk kita. Kita sudah sampai di dalam kehidupan kita saat ini sudah banyak ancaman-ancamannya. Benteng utamanya ada di sini, ada di masjid-masjid kita, di taklim-taklim kita, di jamaah kita. Kita solidkan lagi. Jangan sampai kita ikut-ikutan terciprat, terkena siksaan, terkena kebinasaan, terkena azab dari Allah. Karena apa? Karena kita mendiamkan. Makanya agar dijauhkan dari azab, sebagai closing, jangan biarkan kerusakan, jangan diam, jangan berpihak, jangan bersimpati kepada penyimpangan, jangan bersimpati jamaah. Kenapa? Karena kalau kita bersimpati dengan penyimpangan-penyimpangan, kita akan ikut bersama mereka. Ini terakhir sebagai closing statement. Jauhi majlis ini, bukan surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala tar'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Jika kalian melihat orang-orang melakukan penghinaan, melakukan pelecehan ke dalam ayat-ayat Allah, kepada ajaran-ajaran Islam, syariat Islam, maka apa? Fa'rid anhum, jauhi mereka, jangan kasih panggung, hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sampai mereka berubah, sampai mereka mengganti tindak tanduk mereka, perkataan mereka. Karena sekarang nih yang kayak gini dikasih panggung, justru dikasih panggung, makin terkenal. Nah, untuk sekarang nih saya bukan kasih panggung, saya cuma pengen ingetin doang, jangan sampai kita ikut kepada barisan-barisan orang yang bersimpati kepada kebatilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi umatnya Rasulullah SAW yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kapasitas kita masing-masing, sebagaimana tadi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Demikian jemaah sekalian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sudah jam 6 lewat 15 ya. Mohon maaf kalau kelebihan waktunya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemertum dimanapun berada, mudah-mudahan pada kesempatan ini ada dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki yang berkah, sehat, walafiat,
hari ini hari Ahad kebetulan tadi diselenggarakannya kajian bulanan. Tentunya pengajian ini sudah berjalan dari tahun 2015, berarti udah berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahun. Udah berjalan terus. Alhamdulillah Masjid Al-Islah sekarang dengan pengajian ini tetap istiqomah. Ustadznya kita panggil yang berkompeten dalam bidangnya, tentunya dalam bidang agamanya. Ini dilakukan setiap Ahad pertama setiap bulan. Mudah-mudahan seterusnya dengan pengurus yang baru ini tetap berjalan pengajian ini sebagaimana kita harapkan untuk memakmurkan Masjid Al-Islah. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara bulanan sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan ilmu untuk jamaah semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan rutin kita jalani setiap bulannya, karena dengan banyaknya ilmu yang kita pelajari, insya Allah mudah kita untuk masuk surga. Dan alhamdulillah banyak jamaah yang ikut taklim, dan mudah-mudahan terus kemakmuran masjid dijaga. Mudah-mudahan ini adalah awal baik kita setelah pandemi, kita mulai takliman lagi. Sekali lagi terima kasih dari kementerian ucapin untuk jamaah. Mudah-mudahan acara tetap lancar dan tetap taklim-taklim berikutnya kita laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.